Momen Lebaran adalah saatnya bersih hati, pikiran, dan isi dompet, bukan teman-teman? Teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Momen Hari Raya Idul Fitri adalah momen terbaik bersama keluarga dan sanak saudara. Tapi jika teman-teman mengalami kondisi isi dompet kembali menjadi fitri atau bersih setelah Lebaran, teman-teman tidak sendiri kok teman-teman, karena banyak orang yang mengalami hal serupa. Maklum saja ya, pengeluaran membengkak pada hari Lebaran, dan jika tak cermat mengelola keuangan, inilah yang membuat teman-teman mengalami dompet yang kembali bersih. Nah, dari momen Idul Fitri ini ternyata kita perlu untuk diet keuangan ya teman-teman. Dengan melakukan beberapa detox untuk mendukung diet ini, teman-teman, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan detox keuangan. Pertama, teman-teman bisa melakukan evaluasi dana darurat. Saat musim libur Lebaran, semua orang ingin bersantai dan bersenang-senang. Oleh sebab itu, pengeluaran pun langsung membengkak karena hampir setiap hari jajan dan makan di luar rumah. Jika sampai uang di rekening mulai menipis, coba evaluasi dana darurat yang telah disiapkan. Kira-kira masih pakai uang aman atau menggerus dana darurat ya teman-teman. Yang kedua, memakai kartu kredit. Coba untuk stop penggunaan kartu kredit. Penyebab utama bocor halus dalam masalah keuangan adalah penggunaan kartu kredit untuk berbagai keperluan yang tidak penting. Tanpa disadari, tagihan kartu kredit teman-teman bulan depan akan membengkak. Jika memang sulit untuk mengendalikan diri, lebih baik kartu kredit ditinggal saja di rumah. Yang ketiga, coba buat rencana pengeluaran bulan depan. Cara terbaik untuk disiplin adalah membuat jatah dana keuangan di beberapa rekening yang terpisah. Alokasikan pos pengeluaran sebaiknya dibagi untuk pos biaya wajib atau membayar pinjaman, gaji asisten, uang sekolah anak, pos biaya hidup bulanan, yaitu belanja harian, biaya telekomunikasi, biaya transportasi, dan pos pengeluaran gaya hidup seperti biaya jajan di luar rumah, biaya perawatan salon, biaya ngopi dan ngeteh di kafe, dan lain sebagainya. Untuk menghemat pengeluaran gaya hidup misalnya, teman-teman bisa mendapatkan hiburan dan penyegaran di rumah. Seperti menonton bioskop, teman-teman bisa menonton dari internet, dan ngopi di kafe bisa diganti dengan ngopi di rumah. Investasi mesin kopi bisa jadi pilihan untuk merasakan sensasi ngopi seperti di kafe. Rincian pengeluaran bulanan sebaiknya dibuat cukup spesifik agar disiplin dalam budget dapat dilakukan. Berdasarkan pengalaman, detox keuangan yang berhasil untuk berbagai kondisi keuangan rumah tangga adalah dengan penghematan yang dilakukan tanpa mengubah kebiasaan secara drastis. Nah, yang keempat, teman-teman sangat disarankan untuk memeriksa dan mencatat pengeluaran untuk 1 bulan ke depan. Sama seperti tubuh kita ketika sakit ya teman-teman. Keuangan teman-teman yang sakit pasca Lebaran juga harus diperiksa secara detail. Selain itu, disarankan untuk memisahkan kebutuhan menurut waktu pemenuhannya antara kebutuhan yang mendesak dengan kebutuhan yang dapat ditunda. Buat daftar dan catat hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyehatkan kembali keuangan teman-teman. Yang kelima, coba untuk menghemat pengeluaran dengan membawa bekal dari rumah. Kebiasaan makan siang di luar kantor menjadi pemicu terkurasnya dompet teman-teman. Hal ini tentu saja dapat menolong keuangan teman-teman usai merayakan Lebaran. Selain membawa bekal, disarankan untuk menggunakan transportasi umum atau motor bila memungkinkan, guna menekan biaya bahan bakar yang harus teman-teman keluarkan, karena membeli BBM untuk mobil pribadi tidak cukup hanya 1 atau 2 liter. Hal itu tentu saja merogoh kocek ratusan ribu rupiah. Yang keenam, untuk mendisiplinkan kita bisa menetapkan biaya harian. Tetapkan berapa biaya yang teman-teman boleh keluarkan. Misalnya, setiap hari menetapkan 60.000 untuk kebutuhan belanja. Terapkan rencana biaya itu dengan konsisten. Jika teman-teman terbiasa mengambil uang dalam jumlah besar, segera pisahkan uang yang akan digunakan. Biasakan diri untuk menggunakan uang yang secukupnya. Yang ketujuh, tunda belanja barang yang tidak Anda butuhkan.
Untuk sementara waktu, tunda belanja barang-barang yang tidak teman-teman butuhkan atau masih dapat ditunda. Dalam situasi krisis pasca lebaran seperti ini, menahan diri dari godaan belanja barang-barang yang teman-teman suka tapi tidak terlalu dibutuhkan sangat disarankan. Bersabar sampai keuangan kembali normal seperti sedia kala. Yang kedelapan, usahakan untuk tetap menabung dan menyisihkan uang untuk dana darurat. Meski keuangan sedang menipis pasca lebaran, disarankan teman-teman tetap menabung atau menyisihkan uang untuk dana darurat. Ambil saja dari hasil penghematan makan, transportasi, atau belanja. Walaupun tidak banyak jumlahnya, setidaknya teman-teman tetap memikirkan masa depan. Tabungan maupun dana darurat sangat penting jika suatu waktu kepepet atau jatuh sakit, atau ada kebutuhan mendesak lain dan membutuhkan dana segar. Nah, segitu dulu ya teman-teman tips kembalikan dompet yang ikut Fitri di Hari Raya Idul Fitri ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman penonton setia YouTube saya yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami ya. Salam sehat dan salam growth mindset.